Shalom, Salve, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Vela Gialiantina. Saya dari kelas PKK 5 semester 1 dengan NIM 251011120. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan makalah saya yang berjudul Judi Online sebagai bentuk penyimpangan sosial dan pemicu di organisasi keluarga, yang juga saya kaitkan dengan pengalaman nyata di keluarga saya sendiri. Kita semua tahu bahwa saat ini teknologi semakin canggih. Internet bisa diakses kapanpun dan dimanapun, hanya lewat handphone. Di satu sisi, teknologi sangat membantu kehidupan kita, tapi di sisi lain juga ada dampak yang negatif muncul. Salah satunya adalah judi online. Kalau dulu perjudian dilakukan secara tersembunyi dan di tempat tertentu, sekarang justru sangat mudah diakses. Cukup dengan skip di handphone, seseorang sudah bisa langsung bermain. Inilah yang membuat judi online sangat berbahaya. Di dalam keluarga saya sendiri, judi online pernah menjadi masalah serius. Abang saya awalnya hanya mencoba karena ikut-ikutan. Katanya mengikuti video, tapi lama-kelamaan kebiasaan itu berubah menjadi kecanduan. Dari situ mulai muncul berbagai masalah, terutama masalah ekonomi dan masalah keluarga. Dari pengalaman kedua, saya menyadari bahwa judi online bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga menjadi masalah sosial. Secara sosiologi, judi online termasuk penyimpangan sosial karena melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Judi online bertentangan dengan norma moral karena mengajarkan orang untuk mencari uang secara instan tanpa kerja keras. Selain itu, judi online juga melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut teori sosiologi, salah satunya yang diambil dari Robert Kiyosaki, seseorang bisa melakukan penyimpangan karena adanya tekanan ini. Banyak orang ingin hidup sukses dan memiliki uang, tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Akibatnya adalah kreativitas termasuk lewat judi online. Ada beberapa faktor yang biasanya membuat seseorang terjerumus ke dalam judi online. Yang pertama adalah faktor religius, seperti stres, masalah hidup, atau tekanan ekonomi yang membuat seseorang mencari pelarian. Yang kedua adalah faktor ekonomi, yaitu keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Yang ketiga adalah faktor teknologi, karena judi online sangat mudah diakses dan iklannya banyak berseleweran di media sosial. Dan yang terakhir adalah lemahnya kontrol diri dan nilai moral. Semua faktor ini juga menjadi penyebab abang saya akhirnya terjebak dan terjerumus dalam judi online. Dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga sangat dirasakan oleh keluarga. Dari segi ekonomi, uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari malah habis untuk berjudi. Akibatnya muncul utang, keuangan jadi berantakan, bahkan ada barang-barang yang terpaksa dijual. Dari segi sosial, hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis. Komunikasi jadi sering tertegang, mudah terjadi pertengkaran, dan rasa saling percaya mulai hilang. Keluarga juga bisa mendapat pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Dari segi psikologis, pelaku judi sering mengalami stres, emosi tidak stabil, mudah marah, dan sulit tenang. Sementara anggota keluarga yang mengalami rasa sedih, kecewa, takut, dan tidak ingin diri. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan keretakan dalam keluarga. Masalah judi online juga diperparah oleh lemahnya pengawasan sosial. Di dalam keluarga, terkadang kurang ada pengawasan terhadap penggunaan handphone dan internet. Di lingkungan masyarakat, judi online sering dianggap sebagai hal biasa, bahkan dianggap hiburan. Dari sisi hukum, walaupun dengan situs judi diblokir, tetap saja selalu muncul situs baru. Akibatnya judi online sangat sulit untuk benar-benar diberantas. Dalam keluarga kami sendiri, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menghadapi
musa masa depan, mari kita semua lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan saling mengingatkan satu sama lain agar tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.